Jangan-jangan betul pernyataan Bang Suma, mereka ini anak durhaka. Makanya sosok pendeta pun takut, khawatir kalau mereka jadi mayoritas. Karena sebagai anak durhaka, ya apapun diambat, kan gitu ceritanya. Nah, ini mungkin fenomena yang kita lihat adalah PR kita sebagai anak bangsa kemudian untuk ayo kemana kita harus berpijak dengan kondisi yang ada saat sekarang. Masihkah kita ingin mempertahankan sebuah keyakinan di mana keyakinan itu justru bocor, bukan bocor halus, bocor besar ini. Terbitnya sebuah kitab yang kemudian melegalkan pelarangan Tuhan. Terbit adanya sebuah negara besar yang justru penduduknya mayoritas menjadikan itu suatu tindakan legalitas. Memberikan suatu tindakan yang punya legalitas hukum yang disahkan oleh sebuah negara. Nah, ini bahaya ini. Oleh karena itulah kemudian khawatir, jangan hanya sebatas khawatir, tapi harus mengambil langkah. Mau mandi, meninggalkan tempat itu, atau tempat itu masih ada di sana, kita keluar-keluar menghujat, menistakan, menyudutkan, tapi kita juga bagian dari itu. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, saya kira begitu Bang Handi. Jadi saya melihat teman-teman Kristen dalam hal ini berbicara tentang si BT itu hanya untuk kemudian membersihkan diri mereka, tapi tidak mampu membersihkan komunitas mereka secara menyeluruh. Sekira gitu Bang Handi dan teman-teman yang lain. Terima kasih. Ke Pak King dulu baru ke Ustadz Unggul ya. Silakan Pak King, konsentrasi di topik. Ya, siap. Saya menanggapi Bang Suma. Bang Suma jangan mengeneralisir bahwa kita orang Kristen menyetujui itu si BT. Tidak. Jelas di Alkitab melarang itu. Tuhan sampai musnahkan kota Sodom loh itu. Jelas. Tidak ada itu pernikahan sama jenis. Kalaupun ada, ya itu kita nggak bisa tolak. Memang ada namanya orang manusia berdosa. Tapi maksudnya gini, kita itu sebagai orang Kristen kita merangkul orang yang berdosa ini, kita arahkan dia untuk bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah murka di mata Tuhan. Jadi kita meluruskan dia, perbuatan dosanya itu jelas kita tentang, tapi dia sebagai personality, sebagai orang pribadi, iya kan, dia orang berdosa kan masih bisa baik. Iya kan, tidak bisa kita langsung memvonis orang, kasihan dia juga masih bisa ada usaha untuk jadi baik, iya kan, ada kan namanya pengampunan. Kalau dia merasa dia sudah salah dan dia mau bertobat, mau kembali ke jalan yang benar, nggak ada salahnya karena Tuhan kan maha kasih, Tuhan itu maha pengampun. Tuhan nggak seperti yang di perjanjian lama itu, Tuhan itu keras seperti mengangkat pedang kepada umatnya, tidak. Makanya Yesus datang dengan bawa hukum kasih. Tuhan mencari orang yang berdosa, supaya orang yang berdosa itu dirangkul kembali ke jalan yang benar sebagai pengikut Yesus. Begitu, jadi nggak bisa kita langsung menghakimi orang kita ini. Kita juga orang manusia berdosa, semua kita semua berdosa. Tapi kita masih bisa kembali, kita bisa bertobat, Tuhan kasih kita pengampunan. Nggak bisa kita langsung memvonis orang, wah itu salah itu. Jadi begitu. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen itu ya kita mengasihi mereka. Ya kan, kita betulkan mereka supaya kembali ke jalan yang benar. Dosanya itu jelas. Kesalahan itu jelas, itu salah menurut firman Tuhan. Tidak ada orang Kristen yang mau terima perbuatan seperti itu. Ya di Muslim juga semua agama melarang itu. Oke, jadi seperti itulah. Jadi Pak King, sebentar Ibu Rama. Pak King, maukah Anda mengambil suatu kesimpulan dan Anda bekerja hari ini mengeluarkan statement memponis mereka, memponis komunitas ini yang melegalkan si BT dan melakukan aktivitas si BT, mereka itu bukan Kristen dan bukan anak Tuhan. Maukah Anda mengeluarkan statement ponis seperti itu? Silakan. Ya jelas-jelas. Tadi saya sudah katakan Pak, itu perbuatan yang mereka lakukan itu dosa di mata Tuhan. Tapi orang personalnya ini, manusianya ini, ya kita juga mengasihi dia orang berdosa. Dia masih bisa berbuat baik. Dia masih bisa kembali lagi ke jalan yang benar. Tapi maksud saya jangan kita memvonis langsung seperti itu. Mereka juga banyak yang lahir memang dari lahir bawaan.
Itu sulit. Mereka juga mau berusaha. Jadi menurut Anda komunitas ini, jadi menurut Anda setuju dengan Paus bahwa komunitas ini masih Kristen dan anak Tuhan begitu? Yang dimaksud anak Tuhan itu umat Tuhan. Dia adalah ciptaan Tuhan gitu, Pak. Ya, bukan anak yang ini. Dia adalah ciptaan Tuhan juga, maksudnya Paus itu. Masih bisa juga berbuat baik, masih bisa juga sadar. Itu yang maksudnya begitu. Jadi ya, kasihan mereka, kasih kesempatan lah, kita rangkul yang masih mau kembali. Kalau yang tidak ya sudah. Memang itu pilihannya dia, kehendaknya dia, mau apa Ini Pak lagi. King, ini masih merajalela. Belum ada yang bisa memberikan sesuatu bentuk keputusan yang keras begitu, nggak ada. Hanya seperti Anda, seperti khotbah gereja. Maukah Anda mengeluarkan statement bahwa komunitas ini bukan Kristen, bukan anak Tuhan? Maukah Anda berkata begitu? Ya jelas lah. Kita ini secara Ya pribadi bicara lah jelas kalau mau. mengutuk. Kalau mau bicara Kita lah tidak. sekarang. Ya jelas, kita tidak setuju itu yang begitu, tidak setuju. Tapi ada tapinya. Jangan kita langsung seperti kita ini benar juga. Maksud saya kita rangkul lah mereka. Itu maksud saya. Kita kalau mereka masih mau kembali, ya nggak ada salahnya. Kita juga manusia berdosa, kadang juga hilaf, melakukan kesalahan. Itu tanggapan saya begitu, Bos. Oke. Sepertinya masih abu-abu. Ibu Rama mau disampaikan ke depan baru ke Bang Juma. Sorry. Gimana Bu Rama? Silakan. Artinya oke, sedikit artinya gini ya, kalau aku dengar pemaparan Bang Richard ya, artinya demi kasih nggak apa-apa melanggar aturan Tuhan gitu loh ya, begitu aku nyimak ya, karena dia ini kita harus rangkul. Ya, rangkul dalam hal apa dulu, ini kan pelanggaran ya. Jadi itulah tadi aku bilang ya, demi kepada kasih dan ikut hak asasi manusia, semua aturan Tuhan dilanggar, aturan Tuhan dilanggar. Jadi gitu ya, aku menengoknya gitu ya Bang ya. Bahkan ini pendeta, sesama pendeta loh, ya kan? Kalau misalnya mereka yang tidak paham dengan isi Bible, ya boleh jadi ya. Tapi ini pendeta loh. Cuma sayang ya, aku ini kok nggak bisa buka kamera. Gak usah Bu. Pendeta di semua pendeta. Secara makro itulah, aja. Silakan. Iya, silakan itu. Kenapa bisa seperti itu ya di agama kalian loh? Oke. Saya Baju. ya, terus sebentar. Ya, karena tadi Ibu Rama menanyakan ke saya itu, pendeta dengan pendeta, ya itu jangan kita mewakili semua pendeta secara umum begitu ya. Ya pendeta juga manusia. Pendeta itu juga bisa hilaf, bisa salah. Ustadz juga bisa juga begitu. Iya kan? Jadi tidak ada pun seorang kita masih manusia, masih ada kesalahan. Tapi kesalahan yang mereka lakukan jangan kita generalisir. Jadi semua pendeta-pendeta, nggak seperti begitu. Kita menentang loh itu. Tidak ada itu kita ini. Justru hukum kasih, ya kan, tidak melanggar hukum Tuhan. Justru hukum Tuhan itu adalah kasih. Kita kasih dia. Yang kita kasih orangnya. Dia kan orang berdosa. Tuhan mencari orang berdosa loh ke dunia. Ya tapi perbuatannya yang kita hujat, yang kita tidak suka. Kalau dia masih mau baik kembali, ya nggak ada salahnya. Tapi kalau sudah nggak bisa diperbaiki, ya sudah. Ya sudah, kita sudah ini aja. Dia cukup sudah ya. nggak mau lagi. Ini lebar nih. Gini ya. Kita ini nggak membicarakan teman-teman Muslim juga ya. Topiknya adalah kita ini tidak membicarakan oknum per oknum, tapi fenomena yang berkembang di sana di luar negeri ini komunitas terstruktur, punya pimpinan, punya tempat, orangnya banyak, ada komandonya, melegalkan si BT. Kalau untuk oknum Ada Bibelnya Bang. Rama, izin dulu. Iya, ada Bibelnya kan? Ada Bibel pelangi gitu loh, ada. Iya, ntar dulu Rama. Ya, jadi ini masalah komunitas. Jangan diganggu dulu, Pak. Ini mau ke Bang Juma nih. Ada komunitas terstruktur, dilegalkan, masuk media, beragama Kristen. Ya kalau untuk personal di ilmu Islam juga ada. Yang mengaku ustadz melanggar hukum ada. Gitu loh. Yang kita maksud ini bukan personal, tapi terorganisir, terstruktur rapi, dilegalkan di dalam gereja dan sudah dipublish oleh media-media. Ini yang kita mau bahas, bukan orang perseorang gitu ya. Giliran Bang Juma ya dulu Pak King ya, baru Anda nanti. Silakan Bang Juma.
Iya. Jadi kasih itu bukan berarti kemudian melegalkan, memberikan ruang. Makanya di kitab suci, baik itu kitabnya Nabi Musa, kitabnya Nabi Isa, yang kemudian sekarang masih Anda gunakan terjemahan yang disinyalir berasal dari sana, Tuhan memberikan hukuman. Hukuman yang Tuhan berikan itu wujud kasih. Ini di agama Anda hukuman itu dihilangkan. Ini yang jadi masalah. Ketetapan hukum-hukum Tuhan itu dihilangkan dengan alasan kasih. Salah. Neraka itu diadakan karena wujud kasih sayang Tuhan. Penyakit ditimbulkan di atas muka bumi ini oleh Tuhan, wujud kasih sayang Tuhan. Kalau orang semuanya sehat terus, siapa yang mau berbakti kepada Tuhan? Kalau tidak ada neraka, siapa yang mau bakti kepada Tuhan? Oleh karena itulah kemudian salah pemahaman terhadap kasih itulah yang membuat kesalahan berbuntut panjang sampai hari ini. Karena kasih itu disalahartikan. Kasih adalah melegalkan kemaksiatan, merangkul mereka, membimbing mereka, mengajarkan mereka kebenaran. Keliru itu. Tuhan sudah memberikan panduan, jangan dibantah, jangan diganti dengan kasih yang dibuat-buat. Ini kelirunya. Jadi kalau masih ada ungkapan mereka dikasihi, mereka, Tuhan aja langsung memberikan hukuman dari langit kok. Ini malah dibuatkan kitab, ini malah dilegalkan, ini malah dijadikan sebagai sebuah ajang. Ya, bahkan kalau kita melihat lebih jauh, ada pertandingan orang-orang seperti ini yang kemudian menjadi tontonan, Kompetisi dibuat ya. lomba kompetisi. Ini apa ini? Ya itu karena wujud salah tafsir, salah pemahaman, salah jabaran, dan salah memahami tentang kasih itu. Kasih itu apa, Pak? Hukuman Tuhan harus ditegakkan, itu baru kasih. Penjara harus semakin banyak di Indonesia. Baru disebut Indonesia cinta rakyatnya ketika Indonesia memperbanyak penjara-penjara. Jangan diskotik yang diperbanyak, penjara yang harus diperbanyak. Itu wujud cerminan sebuah negara cinta kepada rakyatnya. Bukan penjaranya dihapuskan karena sayang kepada rakyat, penjara dihapuskan. Otak kebalik, bocor halus. Maka cerminan Al-Quran mengatakan segala sesuatu itu ada sebab, pasti ada akibatnya. Nah, kitabnya yang Anda gunakan, coba Anda lihat. Apa kasih itu? Hanya lakukan dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu Tuhan melalui Nabi Musa alaihissalam. Itu baru kasih, Pak. Hiduplah kasih kepada Tuhan, yakni mengasihi Tuhan dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut kepadanya, berbakti kepadanya dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Itu baru kasih. Jadi kalau Kristen ingin menutup diri sebagai membaluri agamanya sebagai ajaran kasih, maka kudu perjanjian baru itu dihilangkan, tampilkan perjanjian lama sebagai acuan dalam kehidupan rutinitas kehidupan beragama Kristen. Baru disebut kasih, Pak. Tapi kalau dihilangkan itu, dibatalin, segala perintah yang ditunjukkan oleh Nabi Musa dianggap sebagai suatu perjanjian yang sudah kusut, dianggap sebagai sampah, dianggap sebagai satu hukum yang kemudian tidak lazim lagi. Lalu Anda ingin petantang-petenteng kasih dari mana? Kasih mbahmu. Ulangan 11 nomor 1, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Dengan seperti apa? Senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Ketika ini dihapus, bukan ajaran kasih lagi, Pak. Ajaran kasihan. Sementara Kristen berdiri di atas pondasi, dengan matinya anak Maria dia telah membatalkan ketetapan, hukum-hukum, ketentuan, ajaran Tuhan yang datang kepada Nabi Musa beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi yang muncul ajaran kasih, ajaran kasihan. Makanya si bete di tangan harus dikasihi, dibuatkan tempat ibadah, dibuatkan kitab yang khusus untuk mereka. Ini yang terjadi, Pak. Ini yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Padahal Yesus sudah berpesan loh,
Islam tahu itu. Kami apologet hafal datanya. Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang menghilangkan setitik pun, meskipun yang paling terkecil di dalam hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa, maka mereka akan menempati tempat terhina, Pak. Terjemahan yang sebenarnya itu bukan tempat terendah, tapi tempat terhina. Apa implementasi kehinaan yang Anda terima hari ini? Agama Anda, kitab Anda melegalkan perbuatan yang lebih hina dari binatang. Yesus tidak salah-salah memberikan pesan. Yesus itu nabi, Yesus itu rasul. Ketika hukum Tuhan dihilangkan, maka yang terjadi kemudian adalah wajah ini harus menampung malu. Kenapa kita berada pada kondisi dihinakan oleh Tuhan? Tengok aja itu, Pak. Jadi agama jadi cendol, jadinya cendol basi. Kasih merangkul orang-orang ini, dibuatkan kitab, dilegalkan mereka, diberi payung hukum agar mereka melenggang. Lalu kita elus, oh kamu juga anak Tuhan. Itu anak durhaka, Pak. Makanya cobalah sedikit aja kembali kepada kaidah yang Yesus ajarkan. Tak boleh setitik pun hilang dari hukum Taurat itu. Ketika agama Anda ingin kembali menjadi agama yang penuh kasih dan cinta sayang, maka torehkan hukum Taurat itu kepada anak-anak Anda. Tapi permasalahannya adalah, apakah Anda Bani Israel? Nah itu dia. Demikian untuk sementara Bang Handi, silakan. Ya, terima kasih. Pak King dulu kalau kau Ustadz Unggul. Silakan Pak King ditanggapi. Jangan keluar topik ya. Ya, Pak Bang Suma, kalau bicara kasih itu lain versinya Bapak ya. Yesus datang membawa hukum kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itu hukum pertama. Hukum kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu hukum yang terutama. Jelas yang dibawa Yesus. Ya. Jadi Yesus seperti saya katakan tadi, dia datang memang mencari orang yang berdosa, bukan mencari orang yang sudah benar. Saya ulang lagi, ya. Jadi kita ini semua orang berdosa, tidak ada orang yang benar. Ketika seorang sundal dihadapkan kepada Yesus oleh pemuka agama Yahudi, kalau menurut hukum Taurat orang ini harus dirajam. Tapi Yesus mengatakan, siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Ini disampaikan kepada kepala-kepala Taurat ya, pada saat mereka menyerahkan orang sundal itu di hadapan Yesus. Siapa di antara kalian yang tidak berdosa? Dialah yang pertama kali mengambil batu untuk melempar perempuan ini. Tidak ada yang berani, karena walaupun dia juga ahli-ahli Taurat, dia juga orang manusia biasa, dia juga orang berdosa. Makanya pergilah mereka ini orang ahli-ahli Taurat, karena mereka juga orang berdosa. Akhirnya Yesus mengampuni orang ini. Yang penting dia mau bertobat. Itulah hukum kasih, Pak. Hukum kasih. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kasih itu tanpa syarat, Pak. Tanpa syarat. Jadi kita mencari orang yang berdosa ini, kita kembalikan dia, semoga dia bertobat, ya, kembali kepada jalan Allah, ke jalan Tuhan. Itu maksudnya, bukan kasih kita menyediakan tempat fasilitas mereka orang-orang si BT ini untuk mengekspresikan mereka punya ini ya komunitas ya. Tidak seperti itu. Kita tidak menyediakan juga komunitasnya. Ya kita larang hal-hal yang itu, sama di Indonesia kan dilarang. Tidak boleh lah. Tapi jangan kita langsung menghakimi mereka, itu yang dilarang. Kalau kita menghakimi, dosanya ya jelas itu melanggar hukum Tuhan. Hanya orangnya yang kita kasihi karena dia orang berdosa dan punya potensi juga untuk berbuat baik. Itu yang kita membenarkan, ya, yang kita cari. Kita mencari orang berdosa untuk menjadi orang yang baik. Jadi kita perbaiki, Pak, gitu. Kalaupun ada komunitas-komunitas di Amerika ya, dan di Indonesia juga sudah ada komunitas seperti itu hanya sebagian kecil. Dari secara umum gereja menentang, jelas gereja metodologis di Amerika menentang itu. Ya, ada memang gereja yang begitu, gereja sekte-sekte sesat, aliran-aliran sesat. Mereka bikin kitab-kitab sendiri, kitab yang tidak ada seperti yang di kitab Bible, kitab yang dari aslinya. 78.
Jadi itu kita Kristen itu jelas melarang, Pak. Jadi jangan kita seperti orang Kristen terlibat juga di situ. Tidak, oknum orang pribadi itu, mereka itu pendeta-pendeta sesat itu kawin sesama ini, karena dia jelas di Alkitab melarang. Ada ceritanya malahan Sodom dan Gomora itu dihancurkan Tuhan karena perbuatan jahat di mata Tuhan. Seperti itu. Jadi janganlah kita selalu mengeneralisir, kita bikin framing ini, wah Kristen ini seakan-akan ini Paus juga mendukung si BT ini. Tidak, ada alasannya semua di situ dijelaskan. Jangan ambil kata sepotong-potong aja. Kita melihat suatu permasalahan itu secara objektif, bukan subjektif. Kalau subjektif ya pasti muncul tafsir-tafsir, asumsi-asumsi yang berat sebelah. Ya, kita objektif lah. Kita lihat tidak berat sebelah, itu maksudnya objektif. Oke. Seperti itu. Ya, baik. Jadi secara objektif ini kenyataannya sudah ada Pak King. Satu, tadi Anda mengeluarkan seperti Bang Joma juga hukum terutama, kan begitu ya, kasihilah Tuhanmu gitu dengan segenap hatimu. Tapi pelaku si BT ini begitu juga akan memakai itu juga.